Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Raffi Kusumo dengan NIM 202405200099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang saya buat dengan judul Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Perspektif Governance. Sebelumnya saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Nah, paper ini membahas kompleksitas urusan pekerjaan umum dan tata ruang di Indonesia yang terus meningkat akibat dinamika pembangunan, pertumbuhan populasi, dan tuntutan masyarakat. Pemerintah menghadapi keterbatasan kapasitas di dalam finansial, SDM, serta teknologi. Nah, dalam mengelola sektor ini, itu secara mandiri mengakibatkan munculnya urgensi partisipasi pihak non-pemerintah. Isu kunci yang dianalisis adalah kebijakan alih fungsi lahan yang seringkali diwarnai tumpang tindih regulasi, eksistensi, implementasi, dan konflik kepentingan, menunjukkan adanya disfungsi dalam tata kelola. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka konsep. Penelitian ini menggunakan perspektif governance sebagai kerangka analisis utama. Governance diartikan sebagai interaksi multi aktor, pemerintah, swasta, masyarakat sipil. Dalam pembuatan keputusan publik, bukan hanya peran pemerintah, namun prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law, dan efektivitas menjadi tolak ukur. Secara spesifik, model kolaboratif governance dengan gagasan Ansel dan Gas tahun 2008 ditekankan di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk mencapai konsensus antar stakeholder. Oke, kita masuk ke pembahasan tata kelola kolaboratif dan faktor efektivitas. Pembahasan ini menguraikan peran vital sebagai stakeholder dalam kebijakan alih fungsi lahan. Pertama, pemerintah itu mengenai regulator utama, namun terbatas kapasitasnya. Lalu ada sektor swasta, dia sebagai penggerak investasi dan pembangunan, tetapi berisiko konflik kepentingan jika tanpa governance yang kuat. Nah, yang selanjutnya ada akademisi. Akademisi ini sebagai penyedia basis ilmiah dan data empiris. Lalu ada masyarakat sipil dan kelompok tani atau adat. Nah, dalam hal ini pengawasan independen dan advokat hak kelompok rentan. Implementasi governance telah menggeser pendekatan dari hierarkis ke kolaboratif. Namun, masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan kualitas partisipasi yang bervariasi. Di sini ada 5 faktor utamanya yang mempengaruhi efektivitas tata kelola alih fungsi lahan, yaitu yang pertama, ada kapasitas pemerintah, yaitu seperti perencanaan spasil, SIL, SDM, AMDAL, ANDAL. Nah, lalu yang kedua ada kualitas partisipasi stakeholder. Nah, di sini seperti kayak peran substantif dan inklusif. Yang ketiga itu kepercayaan hukum dan regulasi. Ya itu. Nah, jadi yang ketiga ini seperti kepercayaan antar stakeholder. Terus yang kerangka hukum dan regulasi itu jelas, konsisten, serta koheren. Nah, yang terakhir ada kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen. Gitu. Nah, efektivitas hubungan antar stakeholder diukur dari tercapainya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan sendiri itu seperti kapasitas pemerintah dalam pekerjaan umum dan tata ruang, khususnya alih fungsi lahan, masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan sumber daya, minimnya data, inkonsistensi regulasi, dan koordinasi yang lemah. Model governance tradisional tidak lagi cukup, diperlukan solusi transformatif berbasis governance. Saran yang bisa saya ajukan yaitu yang pertama, penguatan kapasitas pemerintah, yaitu peningkatan kualitas SDM, digitalisasi sistem informasi lahan, dan reformasi birokrasi. Yang kedua, harmonisasi regulasi,
yaitu menyelaraskan UU penataan ruang dengan regulasi sektoral lain, misalnya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang ketiga, penerapan collaborative governance. Nah, pemerintahan sebagai fasilitator forum lintas sektor. Keempat, ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, dalam poin keempat ini ada yang namanya akses informasi dan mekanisme pengaduan yang kuat. Poin kelima, pembangunan kepercayaan, yaitu melalui konsistensi kebijakan dan integrasi atau integritas. Poin keenam, itu ada inovasi pengelolaan lahan. Nah, pengembangan land banking atau skema kompensasi yang adil dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola yang kuat dapat mewujudkan pembangunan yang seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dalam paper yang saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.